Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Penuntut Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban selain dikenal sebagai salah satu bulan yang sangat agung dan mulia, ia juga memiliki satu malam yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya, yaitu malam nisfu Sya'ban atau malam pertengahan bulan Sya'ban. Pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak anugerah kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah diberikan kepada umat para nabi sebelumnya. Misalnya, diampuni semua dosa, diterimanya semua dosa dan doa dan pemberian lainnya. Keagungan malam nisfu Sya'ban tentunya disebabkan banyaknya pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pada malam ini dikenal sebagai salah satu malam yang memiliki banyak nama dan masing-masing dari nama-nama itu memiliki keagungan dan kemuliaan tersendiri yang bisa diraih oleh umat Islam. Al-Hafiz Al-Muhaddis Syekh Salim As-Sanhuri dalam salah satu kitabnya menjelaskan bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban terdapat 10 nama agung yang hanya disematkan pada malam itu, bukan yang lainnya. Dan di antara nama-nama itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, malam yang diberkahi atau mubarakah. Pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk turun pada langit dunia dan menebar kebaikan kepada manusia. Pada malam itu, jarak antara manusia dengan para malaikat sangat dekat. Kedekatan itu menjadi keberkahan tersendiri yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Selain itu, menurutnya pada malam pertengahan bulan Sya'ban, keberkahan itu juga dirasakan oleh bertambahnya air Zam-Zam, sebab pada malam itu air Zam-Zam akan bertambah dengan tambahan yang sangat nyata dan bisa disaksikan dengan mata kepala manusia. Kedua, malam pembagian takdir atau kismah wa at-takdir. Pada malam ini, para malaikat turun untuk membagi keberkahan dan kebaikan serta untuk menentukan takdir kepada semua manusia, mulai dari rezeki, jodoh, mulia, hina, pangkat, pernikahan dan yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Atha bin Yashar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat laylatun nisfi min Sya'bana dupi'a ila malakil mauti sahifatan fayuqalu iqbid fi hadis sanati mang fi hadis syahifah fa innal abda la yagrasal gurrasa wa yunkihal azwaja wa yabnil bunyana wa inna ismahu fi tilka sahifati wa huwa la yadri." Artinya, apabila telah datang malam pertengahan bulan Sya'ban, maka diserahkan kepada malaikatul maut sebuah catatan. Maka dikatakan, cabutlah pada tahun ini nama yang ada dalam catatan itu. Karena sungguh seorang hamba akan menanam tanaman, akan menikahi wanita, membangun rumah, sedangkan namanya ada dalam catatan itu dan dia tidak tahu. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala menetapkan beberapa keputusan yang Dia kehendaki, kemudian menyerahkan kepada para pemiliknya pada malam Lailatul Qadar. Ketiga, malam penghapusan dosa atau at-takfir. Alasan dibalik penamaan ini tidak lain karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa hambanya yang muslim selama 1 tahun, terhitung sejak malam tersebut hingga malam pertengahan bulan Sya'ban selanjutnya. Dalam riwayat Ahmad bin Adar melalui jalur Sayyidina Mu'ad bin Jabar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali'ullahu ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'bana fayagbiru li jami'i khalqihi illa li musikin aw musyahinin. Artinya, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada semua makhluknya pada malam pertengahan bulan Sya'ban,
maka dia memberi ampunan pada semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Keempat, malam diterimanya doa atau al-ijabah. Di antara keistimewaan malam pertengahan bulan Sya'ban adalah diterimanya semua doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu layalin la yuradu fihinna du'a'u lailatul jum'ati wa awwalu lailatin min rajaba wa lailatun nisfi min sya'bana wa lailatul aid." Artinya, terdapat 5 malam di mana doa tidak ditolak di dalamnya, yaitu malam Jumat, malam pertama dari bulan Rajab, malam pertengahan bulan Sya'ban, dan 2 malam hari raya. Kelima, malam kehidupan atau al-hayat. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam pertengahan Sya'ban, maka dia tidak akan mematikan hati hambanya ketika hati semua manusia mati. Artinya, ketika semua makhluk senang akan dunia dan lupa akan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang yang beribadah pada malam tersebut turut terlena dengan dunia. Selain itu, terdapat sebuah riwayat dari Ishaq bin Rahwayh dengan sanadnya dari Wahab bin Munabbih yang menyebutkan bahwa pada malam tersebut tidak ada orang yang meninggal. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza kanat lailatun nisfi min sya'bana lam yamut ahadun bainal maghribi wal isya listighali malakil mauti biqabdil syaqqaqi min rabbil alamin." Artinya, jika malam pertengahan bulan Sya'ban telah datang, maka tidak akan ada seorang pun yang mati, mulai dari ujung timur hingga ujung barat, karena kesibuknya malaikat pencabut nyawa dengan menerima catatan-catatan makhluk dari Tuhan semesta alam. Keenam, hari raya malaikat. Jika manusia memiliki 2 hari raya yang agung yang selalu dirayakan pada setiap tahunnya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Kurban, maka para malaikat juga memiliki 2 hari raya yang selalu mereka rayakan dalam setiap tahunnya, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Ketujuh, malam syafaat. Menurut Al-Hafidz Syekh Salim As-Sanhuri, pada malam pertengahan bulan Sya'ban menjadi sebuah sempurnanya syafaat. Hal itu dimulai sejak tanggal 13 bulan Sya'ban. Rasulullah SAW ditanya perihal syafaatnya yang akan diberikan kepada umatnya. Saat itu ia menjawab hanya akan memberikan sepertiga kepada mereka. Pada malam tanggal 14 ia ditanya kembali perihal syafaat yang akan diberikan pada umatnya. Saat itu beliau menjawab hanya akan memberikan 2/3 syafaat kepada mereka. Namun tepat ketika malam nisfu Sya'ban, ketika pertanyaan itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, dengan tegas ia menjawab bahwa syafaatnya akan diberikan semuanya kepada umatnya. Oleh karenanya malam ini disebut dengan malam sempurnanya syafaat. Kedelapan, malam kemerdekaan atau al-Idku. Pada malam ini juga disebut dengan malam kemerdekaan, yaitu diangkatnya separuh umat Nabi Muhammad SAW dari neraka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Ruwiya anna nabiyya kana jalisan fi tilka lailah fanazal alaihi Jibril faqala innallaha qad a'taqa minan nari nisfa ummatika." Artinya diriwayatkan, sungguh Nabi Muhammad SAW sedang duduk pada suatu malam atau malam nisfu Sya'ban, maka datang kepadanya malaikat Jibril. Ia berkata, sungguh Allah telah memerdekakan dari neraka separuh umatmu. Kesembilan, malam pembebasan atau al-baro'ah. Di antara nama-nama malam pertengahan bulan Sya'ban adalah malam pembebasan. Hal ini disebabkan pada malam itu Allah Subhanahu wa taala mencatat
kebebasan bagi hamba-hambanya yang beriman dari neraka, baik yang taat atau ahli maksiat. Maka dia saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka yang taat, "Aufaitul haqqo wa kumta bisyaraitil ubudiyati fahud bara'atan minan nar." Artinya, aku Allah Subhanahu wa taala telah menepati janji kebenaran dan engkau telah menjalankan ketentuan seorang hamba, maka ambillah kebebasan dari neraka. Tidak hanya kepada orang beriman yang taat, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pembebasan kepada orang mukmin yang masih sering melakukan maksiat. Saat itu dia berkata kepada mereka, "Aku Allah telah memberikan keringanan kepada kalian semua sebab kalian tidak menjalankan hak-hak dan ketentuan seorang hamba, maka hakmu adalah siksa. Namun dengan malam nisfu Syaban ambillah kebebasanmu dari neraka." Ke-10 malam hadiah atau Al-Jaijah. Alasan dibalik penamaan malam pertengahan bulan Syaban dengan nama ini tidak lain karena malam mulia ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tidak bagi umat nabi-nabi sebelumnya. Oleh karenanya malam ini merupakan hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan hadirnya ulasan menarik dari video tentang 10 nama malam nisfu Syaban ini dapat memberikan wawasan ilmu yang sangat luas terkait dengan begitu banyaknya nama dan istilah lain pada malam nisfu Syaban. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan hilaf dari segi pembahasannya. Untuk itu silakan bagi sahabat semua untuk mengoreksi dan bertanya jika memang ada hal yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, dan insya Allah akan kami jawab sesuai dengan kapasitas ilmu kami. Tetap dukung channel Fatwa Ilmu ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Semoga bisa menjadi sebuah pahala yang besar. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.